Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyehatkan badan kita, masih menyempurnakan nikmatnya kepada kita, menggabungkan antara nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan badan dan hati kita untuk senantiasa taat dan patuh kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita asah terus rasa takut kita kepada Allah. Dengan rasa takut itu kita akan berhati-hati di dalam bersikap dan berperilaku. Jangan sampai sikap dan perilaku kita ini bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, penting bagi kita ini mengevaluasi perjalanan hidup kita. Artinya kalau kita mengevaluasi perjalanan hidup kita itu artinya kita menilai waktu-waktu yang sudah kita lewati. Jamaah rahimakumullah, penting bagi kita ini menakar waktu, ya. Karena waktu itu ibarat gelas. Gelas ini kita bisa isi dengan air yang bersih atau bisa kita isi dengan air yang kotor. Nah, begitupun dengan waktu. Waktu itu bisa kita isi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Tapi sebaliknya juga bisa diisi dengan berbagai macam kemaksiatan. Jadi dia itu seperti wadah, tergantung kita memanfaatkannya. Jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya waktu itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap masalah waktu. Ya, wal asri demi waktu, wal laili demi waktu malam, wal fajr demi waktu subuh, wadduha demi waktu duha. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu, Allah mengisyaratkan dua hal, bahwa sesuatu yang Allah sumpahi itu adalah sesuatu yang penting. Yang kedua, agar kita memberikan perhatian dan fokus terhadapnya. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu, itu mengisyaratkan tadi bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, agar kita memberikan perhatian dan fokus kepadanya. Jamaah rahimakumullah, itulah waktu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, dan yang keempat, badannya untuk apa ia gunakan. Jadi ada 4 pertanyaan dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Salah satunya adalah tentang umur.
Umurnya untuk apa kita habiskan, waktu-waktu yang kita lalui untuk apa digunakan, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya, waktu itu ibarat modal yang Allah kasih kepada kita, ibarat modal. Setiap kita ini diberikan modal, ya. Ada yang diberikan modal 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Maka ada mereka yang merugi karena tidak memanfaatkan modalnya. Ya. Tapi ada juga mereka yang beruntung luar biasa tetap karena dia memanfaatkan modalnya. Jamaah rahimakumullah, ada mereka yang luar biasa memanfaatkan umurnya. Memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu yang Allah berikan sebaik-baiknya, sehingga mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi ada di antara mereka yang termasuk orang-orang yang merugi karena dia tidak pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan, tidak memanfaatkan modal yang Allah kasih. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa mereka yang merugi? Mereka yang tidak pandai memanfaatkan modal, tidak pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Jamaah rahimakumullah, agar kita memberikan perhatian terhadap masalah waktu ini, kita harus mengenal 3 karakter waktu di dunia ini. Yang pertama, karakter waktu itu adalah dia cepat berlalu. Ya. Jadi waktu di dunia ini sangat singkat, sebentar sekali. Nggak terasa ketika kita bercermin, melihat wajah kita, nggak terasa ternyata wajah kita sudah berkerut. Melihat rambut kita sudah berubah, nggak terasa. Jamaah rahimakumullah, makanya Allah membandingkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat dalam sebuah surat Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau kita di dunia ini 60 tahun, 70 tahun kurang lebih, kita hanya 2 jam saja. Sangat singkat dan sebentar. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jangan sampai kita mengorbankan kehidupan akhirat kita yang kekal hanya untuk mendapatkan kesenangan, kemewahan hanya 2 jam di dunia ini. Hidup ini singkat, ya. Sehingga sangat disayangkan kalau kita tidak manfaatkan untuk kebaikan kita di akhirat yang kekal dan abadi itu. Jamaah rahimakumullah, makanya Nabi juga mengingatkan perjalanan kita di dunia ini sangat singkat seperti seorang musafir. Ya, seorang musafir yang berteduh di bawah pohon sebentar. Yang namanya musafir dalam perjalanan yang panjang, dia hanya berteduh istirahat sebentar di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka kehidupan kita di dunia itu seperti istirahat di bawah pohon. Seorang musafir yang istirahat di bawah pohon sejenak sebentar, itulah kehidupan dunia. Jadi perjalanan panjang manusia ini, kehidupan dunia hanya sebentar. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan ini, waktu itu adalah tidak akan pernah kembali. Waktu itu tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah terulang. Masa muda kita hanya sekali, kesempatan kita hidup hanya sekali. Tidak ada pengulangan, tidak ada kesempatan yang kedua kali, dan tidak ada reinkarnasi. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan yang sekali ini. Sebagaimana penyesalan orang-orang
munafikun di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepadamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah sebentar kematian ini, ya. Tundalah sedikit saja kematian ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka saya akan bersedekah dan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Tapi kesempatan itu tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan memperpanjang waktu kita ketika kematian itu hadir. Sehingga yang ada adalah penyesalan karena kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Seandainya saja Allah memberikan waktu itu, maka fa'asaddaqa, saya akan bersedekah, berinfak, dan termasuk golongan-golongan yang saleh. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, waktu itu sangat mahal. Sangat mahal. Hakikatnya umur yang Allah berikan itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Betapapun kayanya kita, betapapun berlimpahnya harta kita, harta dan kekayaan itu tidak bisa kita tukar dengan waktu. Gak bisa. Kita menambah umur kita, menambah waktu kita ganti dengan uang, kita ganti dengan harta, kita ganti dengan emas. Nggak bisa. Karena pada hakikatnya waktu yang Allah berikan itu adalah sangat mahal dan berharga. Oleh karena itu sayang kalau waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan yang mahal itu kita sia-siakan. Jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, man khairun nas ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara manusia? Kata Rasul, man tala umruhu wa hasuna amalu. Mereka yang Allah berikan umur yang panjang tapi bagus amalnya. Jadi untuk apa Allah memberikan umur kita yang panjang? Kita diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, kalau diisi hanya dengan kemaksiatan, hanya memperbanyak dosa. Maka beruntunglah mereka. Orang yang paling bagus, yang paling baik itu adalah man tala umruhu. Allah berikan umur yang panjang tapi bagus amalnya, banyak amal kebaikannya, bahkan nilai kebaikannya melebihi umurnya. Jangan sampai umur kita sudah tua tapi sedikit amal kita, sedikit kebaikannya, sedikit nilainya. Kita berkaca kepada mereka yang masih kecil, umur 10 tahun, umurnya 10 tahun, tapi luar biasa nilai kebaikannya. Misalnya mereka sudah hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal Quran. Artinya bahwa nilai kebaikannya melebihi umurnya. Umurnya sedikit kecil tapi Masya Allah nilai kebaikannya besar sekali. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu umur yang telah Allah berikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa orang-orang yang kita cintai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.